Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rafiq Kaviola dengan NIM 255563698 KT 11239. Perkenalkan, nama saya Mirsya Salsabila Nikmatuzulin dengan NIM 255566257 KT 11103. Perkenalkan, nama saya Rifanda Azahra dengan NIM 255656554 KT 11283. Perkenalkan, nama saya Yasirli Ampri dengan NIM 255566784 KT 11127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Bima Cendekia dengan NIM 255599482 KT 11153. Perkenalkan, nama saya Novita Indriwardani dengan NIM 255567502 KT 11335. Nama saya Marlifa Kunarboni dengan NIM 2510 KT 11261. Perkenalkan, nama saya Musa Nathanael Pandera Jalur Batu dengan NIM 255584140 KT 1149. Oke, baik. Jadi di sini saya sebagai Ketua Kelompok 6 PKH kelas D yang diampuh oleh Bapak Dr. Insinyur Musafa MSc. Di sini saya akan menjelaskan gangguan biotik pada pohon yang telah kami teliti, yaitu pohon mahoni atau dengan nama ilmiah Swietenia macrophylla. Penelitian pohon ini kami teliti di lokasi sekitar utara area Wisdom Park. Lalu kami telah mengidentifikasi daftar gangguan dalam pohon tersebut, seperti hama ulat, hama semut rangrang, dan juga penyakit busuk batang. Dimulai dari hama ulat. Baik, untuk hama ulat, ya untuk gejalanya sendiri yaitu batang atau cabang tanaman berlubang dengan serbuk kayu halus di sekitarnya, kulit batang rusak atau mengeluarkan getah, serta cabang dan pucuk mengering akibat jaringan batang rusak sehingga pertumbuhan pohon terhambat dan dapat mati jika serangan berat. Untuk tandanya sendiri yaitu di dalam batang terdapat ulat berwarna putih kekuningan penyebab kerusakan, sedangkan di sekitar batang tampak serangga dewasa seperti kumbang atau ngangat, dengan lubang keluar berbentuk bulat atau lonjong sebagai jalur keluarnya imago. Selanjutnya, cara pengendalian hama ulat. Pertama, batang yang terserang parah dipotong dan dimusnahkan. Kemudian, ulat di dalam lubang dibunuh dengan kawat, lalu lubang ditutup kapas berinsektisida disertai penyemprotan insektisida kontak dan penggunaan jamur Beauveria bassiana sebagai pengendalian hayati. Lalu untuk pencegahannya, pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan area tanam, mengatur jarak antar pohon, memeriksa batang muda secara rutin, mengoles batang dengan larutan daun mimba atau tembakau, menggunakan bibit sehat, serta menjaga kesuburan dan kelembapan pohon agar tetap kuat terhadap serangan hama ulat. Selanjutnya ditemukan hama semut rangrang pada pohon mahoni dengan gejala yaitu daun menggulung dan saling merekat, kerusakan fisik pada daun dan pucuk muda daun. Daun muda seringkali tampak robek, berlubang, atau layu akibat aktivitas semut yang sering menggigit jaringan daun saat membangun sarang. Selanjutnya, daun dan ranting tampak kotor dan berjamur karena adanya embun madu dari kutu yang dipelihara oleh semut. Permukaan daun juga sering ditumbuhi jamur hitam sehingga tampak lengket, kotor, kusam, dan kehilangan hijau kilaunya. Kondisi ini membuat daun sulit menyerap cahaya dan menurunkan efisiensi fotosintesis, sehingga pertumbuhan daun terganggu. Tandanya yaitu adanya koloni besar semut yang sangat aktif di batang, cabang, dan daun. Biasanya ditemukan banyak semut ini pada pagi atau sore hari. Lalu, untuk cara pengendalian hama semut rangrang pada pohon, bagian tanaman yang menjadi sarang semut rangrang perlu segera dipangkas dan dibersihkan untuk mengurangi populasi koloni yang menempel di daun maupun cabang pohon.
Setelah itu, semut dapat diusir menggunakan semprotan air sabut lembut atau larutan daun mimba yang bersifat alami dan tidak merusak tanaman, sehingga aman untuk kesehatan tanaman. Untuk mencegah semut kembali naik ke tajuk pohon, batang bagian bawah dapat diberi lapisan lem perekat, sehingga serangga atau semut dapat tidak dapat naik ke atas. Hal ini juga bisa dilakukan dengan kain yang diberi minyak. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara hati-hati dan berulang, hingga aktivitas semut benar-benar berkurang, guna memastikan pertumbuhan daun muda dapat pulih dengan baik. Lalu, untuk cara pencegahan hama semut rangrang, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar pohon dari daun kering, ranting, dan gulma yang berpotensi menjadi tempat persembunyian semut. Pemangkasan cabang dan daun yang terlalu rimbun juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi tempat bersarang dan memperbaiki sirkulasi udara di sekitar tajuk. Selain itu, pemasangan penghalang di batang bawah seperti lem serangga atau kain berminyak dapat mencegah semut naik kembali ke bagian atas pohon. Kesehatan tanaman juga perlu dijaga melalui pemupukan organik, penyiraman yang cukup, serta pemeriksaan rutin pada daun dan cabang agar sarang semut dapat terdeteksi dan diatasi sejak awal sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Selanjutnya ada penyakit busuk batang pada pohon mahoni. Gejalanya yaitu daun tanaman menguning dan layu, kulit batang berubah warna menjadi kecoklatan, tajuk tampak jarang dengan pertumbuhan yang terhambat, serta daun gugur lebih cepat dari biasanya. Tandanya yaitu ada pada pangkal batang terlihat adanya pertumbuhan jamur yang menjadi indikasi awal serangan busuk batang. Selanjutnya, cara pencegahan penyakit busuk batang yaitu dengan dilakukan menggunakan bibit sehat saat penanaman, menanam di lahan dengan drainase yang baik, menjaga sanitasi lahan, serta meningkatkan kesehatan tanah melalui penambahan bahan organik. Selain itu, pengendalian hayati dengan agen seperti Trichoderma sp dan metode terintegrasi seperti pembubuanan dan penggunaan fungisida nabati juga dapat membantu mencegah penyakit ini. Oke, pengendalian penyakit busuk batang. Itu bagian akar yang menunjukkan gejala awal pembusukan perlu dipotong. Kemudian luka dioleskan fungisida sistemik berbahan aktif, dan tanah di sekitar perakaran dapat diberi mikroorganisme atau antigenisme untuk menekan perkembangan jamur penyebab penyakit. Oke, baik. Setelah ini ada beberapa kolase foto pohon Swietenia macrophylla tersebut dan juga ada kontribusi anggota. Di sini di gambar pertama ada bentuk pohon dari pemotretan dari jarak jauh, yaitu pohon mahogani sendiri. Lalu di sini ada contoh penyakit busuk batang dan juga adanya bercak-bercak di daun dan juga ada semut rangrang yang sebagai hama di pohon tersebut. Lalu untuk tambahannya, di penyakit busuk batang tersebut, itu terjadi karena adanya patogen jamur atau bakteri yang ditandai dengan pembusukan jaringan batang. Pada contoh yang ada di gambar, itu kulit batang menjadi warna seperti kehitaman. Itu sepertinya karena adanya jamur yang disebut sebagai Atelia rolfsi atau Sclerotium rolfsi. Ini jamur yang biasanya ada di berbagai tumbuhan. Gejala-gejalanya juga cukup umum seperti luka pada batang. Ini muncul bercak-bercak kecil atau luka kecil pada batang yang kemudian membesar dan memanjang seperti pada contoh yang ada di gambar. Lalu adanya perubahan warna seperti batang daun dan pelepah daun dapat berubah menjadi coklat atau kehitaman. Lalu untuk gejala-gejala lainnya ada pembusukan dan bau, layu, dan tanda-tanda khusus. Itu biasanya terkadang terlihat bulu-bulu halus hitam berwarna putih juga pada bagian yang terinfeksi atau lesi yang menyebar kepada
bagian lain seperti akar. Dan untuk kondisi-kondisi tersebut, kondisi yang mendukung ada di kelembapan tinggi, drainase buruk, suhu tinggi, pH tanah rendah. Ini adalah pemicu tumbuhnya penyakit busuk batang tersebut. Lalu untuk kontribusi anggota, di sini kami telah membagi beberapa tugas-tugas untuk menyiapkan materi, mulai dari tanda-tanda penyakit, lalu gejala pencegahan, kemudian pengendalian, lalu ada juga khusus dari penjelasan terkait dengan awalan lokasi, ada juga sebagai penjelasan materi pencegahan hama ulat dan kontribusi editing, dokumentasi, dan juga rata-rata menjelaskan pada bagian penyakit hama dan identifikasi pohon tersebut. Gejala dalam pohon tersebut bervariasi, tergantung pada jenis tanamannya. Di tanaman mahoni sendiri, patogen tersebut umumnya meliputi perubahan yang muncul seperti luka besar yang ada pada gambar keempat tersebut. Dan jika dibiarkan terlalu lama dan tidak diberi perawatan khusus, dapat juga membuat pohon tersebut yang pada akhirnya akan roboh dan akan merusak ekosistem di sekitarnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apa ada tambahan lain dari teman-teman sekalian? Oke, Mungkin bisa langsung ditutup. Oke, baik. Jadi itu saja dari kelompok 6 PKH kelas D. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup sebagai ketua kelompok di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.